Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyampaikan satu materi dalam program pelatihan penulisan artikel jurnal nasional sebagai suatu karya ilmiah mahasiswa. Yang perlu dipahami bersama adalah mengenai bagaimana kita sebagai seorang ilmuwan atau setidak-tidaknya sebagai seorang mahasiswa Fakultas Hukum itu mampu mengenali adanya permasalahan dalam dunia hukum, baik yang sifatnya praksis maupun yang sifatnya konseptual. Nah, bedanya di mana praksis dengan konseptual? Kalau yang praksis atau yang berkaitan dengan praktek itu membutuhkan membutuhkan metode penelitian. Sedangkan yang sifatnya permasalahan berbentuk konseptual itu tidak membutuhkan metode penelitian. Karena dia hanya sifatnya konsep, baik itu kritik konsep, gagasan konsep, penemuan teori baru, pembuatan konsep baru misalnya gitu ya. Itu tidak memerlukan metode penelitian. Nah, tapi dua-duanya juga beranjak dari satu permasalahan hukum dan atau permasalahan sosial yang ditarik ke dalam ranah hukum. Yang menurut kita itu sebagai persoalan. Jadi perlu digarisbawahi bahwa persoalan hukum itu standing point-nya yang dipermasalahkan adalah standing point dari seorang peneliti. Karena bisa jadi satu persoalan, satu permasalahan, menurut A itu adalah persoalan hukum, sedangkan menurut B bukan merupakan persoalan hukum. Karena mungkin B sudah menetapkan dirinya berdasarkan pengetahuannya bahwa itu hal tersebut tidak bermasalah. Sedangkan yang si A mungkin karena sudah juga memiliki pengetahuan bahwa secara hukum itu ada masalah. Jadi dua-duanya satu peristiwa hukum atau satu permasalahan hukum bisa jadi memunculkan bagi si A itu sebagai persoalan, tapi bagi si B itu belum tentu itu sebagai persoalan. Sehingga standing point peneliti itu penting. Persoalan itu harus ditemukan dulu oleh seorang peneliti. Jangan buru-buru untuk mempersoalkan judul. Saya sering katakan judul itu urutan ke 1000. Setelah kita clear dulu semua, baru kita bicara dengan judul. Nah, oleh karena itu, dalam hal penelitian, itu merupakan satu proses untuk menemukan satu fenomena yang kalau Thomas Kuhn menyebutnya sebagai anomali. Cuma kalau Thomas Kuhn menyebutkan anomali, itu kaitannya dengan suatu bentuk pengetahuan yang dipandang mampu menyelesaikan persoalan kekinian. Ya, jadi pengetahuan yang ada dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan. Itu anomali menurut Thomas Kuhn. Nah, anomali yang kita maksud mirip-mirip seperti itu, tapi kita balik sedikit maknanya, suatu persoalan yang belum diselesaikan oleh hukum atau tidak terselesaikan oleh hukum, atau bahkan mungkin anomali itu pengetahuan yang muncul atau peristiwa yang muncul itu menurut kita harus diselesaikan dengan hukum. Makanya ini dulu yang perlu kita cari. Nah, kemudian berkaitan dengan teknik dalam menemukan rumusan masalah, dalam menemukan persoalan hukum, ya. Pada dasarnya manusia itu khususnya yang berilmu karena dia banyak membaca, banyak melihat peristiwa-peristiwa kan, kalau dia dipraktek atau kalau yang masih mahasiswa karena nggak praktek dia lihat
berita-berita di koran, di TV dan segala macamnya gitu ya. Dia mendengar atau di media sosial misalnya, maka dia akan menemukan eh, persoalan-persoalan yang akan dia pecahkan. Sehingga setiap peneliti pada dasarnya ketika menemukan suatu persoalan dan dia sudah mendeklir bahwa itu adalah persoalan hukum, pada dasarnya dia sudah tahu apa yang seharusnya terjadi. Ya. Jadi kalau dosen-dosen kita bilang meneliti itu menemukan dasen, menemukan gap antara dasen dan dasolen gitu ya. Ya memang seluruh penelitian seperti itu. Mulai dari S1, S2, S3 pasti seperti itu. Dasennya itu apa? Nah, ketika kita mengatakan dasennya itu A, maka sebenarnya kita sudah tahu dasolannya itu B. Karena kalau kita tidak tahu dasolannya, maka dia akan bimbang. Ini persoalan bukan gitu. Artinya di kepalanya itu nggak ada konsep, ya, nggak ada konsep untuk bisa mengatakan bahwa apa yang seharusnya terjadi. Nah, saya sering memberikan contoh ketika kita di jalan melihat ada motor lawan arah, itu orang tidak perlu buka undang-undang, nggak perlu dia buka undang-undang lalu lintas, nggak perlu dia mengatakan oh ini melanggar pasal sekian, nggak perlu karena di kepalanya sudah ada konsep dasolennya. Ini harusnya jalannya ke sana satu arah, kenapa ini ada yang berlawanan arah? Salah ini. Gitu. Itu prinsip dasar bagi seorang peneliti seperti itu. Dia sudah bisa mengetahui, dia punya konsep untuk bisa mengatakan A itu salah, B itu benar. Nah, dia tidak akan bisa meneliti ketika dia nggak punya konsepnya, sehingga dia melihat suatu peristiwa itu datar-datar saja, bukan persoalan. Nah, ketika dia sudah tahu bahwa ini ada masalah, maka tadi saya katakan dia sebenarnya sudah tahu mana yang sebenarnya, maka dia pasti nanti akan menentukan ya atau bukan menentukan ya. Sebenarnya ketika dia mengatakan ini salah, dia sudah menentukan tuh. Ini salah. Nah, ketika dia mengatakan ini salah, artinya ada konsep di kepalanya, ada teori di kepalanya yang memberikan trigger bagi nalarnya untuk mengatakan itu salah. Nah, tinggal ya yang harusnya terjadi adalah dia mengungkapkan teori yang ada dalam kepalanya. Dia mengungkapkan konsep yang ada dalam kepalanya untuk dituangkan dalam bentuk tulisan. Ya. Jadi orang yang bisa menentukan masalah, ini bukan masalah, ini masalahnya sedang, ini masalahnya berat, ini masalahnya sederhana. Itu karena ada konsep-konsep di kepalanya, ada teori-teori di kepalanya. Sama kalau kita mengatakan kalau cowok bisa cewek mengatakan oh ini ada cowok nggak mau nggak suka jelek gitu. Kenapa dia bisa bilang jelek? Karena dia punya konsep cowok yang ganteng. Kalau dia nggak punya konsep cowok ganteng, dia nggak akan bisa menyebutkan itu jelek. Warna putih itu hanya bisa disebut putih kalau dia ketemu hitam. Malam hanya bisa disebut malam kalau ada siang. Sore hanya bisa disebut sore kalau ada pagi. Karena kita punya konsep pagi, konsep siang, konsep malam, konsep sore. Nah, itu gampangnya seperti itu dalam dalam menemukan rumusan masalah. Cuma nanti yang menjadi simpangannya adalah ini masalah sosial atau masalah hukum. Nah, itu nanti berbeda lagi kajiannya. Tapi hari ini kita akan mengatakan ini masalah. Oh, begini loh cara menemukan masalah. Jangan dulu dibikin dikotomi masalah sosial dengan masalah hukum. Jangan dulu. Sebagai ilmuwan, kita tahu bahwa itu masalah. Nah, setelah kita tahu itu masalah, maka kita sudah tahu apa jawabannya. Kalau tadi lalu lintas dia melakukan kontraflow, jawabannya pasti harusnya nggak boleh, dia harusnya tetap mengarah satu arah ke sana, nggak boleh arah balik. Atau dia nyebrang dulu ke jalur sebelah, supaya bisa searah yang dia inginkan. Nah itu model berpikir secara sederhana untuk menemukan persoalan. Ya.
Nah, tapi juga ada model berpikir yang kedua. Nah, ini udah mulai detail ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu bahwa kita punya minat di mana. Minat hukum kita di daerah mana? Han kah? ATN kah? Pidana kah? Perdata kah? Kekayaan intelektual kah? Kalau perdata mungkin perkawinan kah? Kepailitan kah? Banyak. Tentukan dulu. Nah, yang repot kalau Anda sendiri nggak bisa menentukan bidang peminatan. Itu yang repot. Bidang peminatan tuh bisa muncul karena mungkin dia suka dengan mata kuliahnya, dia suka dengan dosennya, suka dalam arti dia suka dosennya dalam menjelaskan gitu. Itu jadi pemicu untuk kita memilih bidang mata kuliah. Bidang peminatan, peminatan. Nah, yang kedua, ya, kalau kita sudah tahu bahwa minat kita di mana, maka kita pasti akan bisa langsung tune in untuk mendeteksi permasalahan. Kita langsung bisa membuat eh, suatu pernyataan bahwa ini salah, ini benar. Ya. Tapi kalau ini benar nggak usah diomongin, artinya nggak ada masalah. Ya. Kita hanya ngomongin yang ada masalahnya saja. Nah ini salah. Nah, pernyataan ini salah itu tinggal diputar menjadi satu pertanyaan. Itu juga sebenarnya juga perkara ya mudah tapi agak sulit gitu ya. Kalau jarang yang tidak terbiasa mengajukan pertanyaan gitu ya, atau bertanya atau nggak pernah eh, heran pada sesuatu hal itu memang agak sulit membuat suatu pertanyaan. Nah, kemudian dari rumusan masalah yang sudah kita tentukan, tadi ini masih nyambung dengan alur yang pertama ya. Tadi saya katakan, karena kita bisa menemukan masalah, karena kita sudah punya konsep dan teori. Nah, tapi kemudian kita harus menentukan lagi metodenya. Kenapa? Karena tadi ada perdebatan, ini persoalan sosial atau persoalan hukum. Masalah ini masalah sosial atau masalah hukum. Nah, itu yang nanti akan menentukan apa atau bagaimana jenis dari metode penelitian yang akan digunakan. Karena seluruh penelitian itu pakai metode. Bahkan metode itu merupakan syarat formil dari suatu penelitian. Penelitian yang nggak punya metode, ya, walaupun tadi ada penelitian konseptual, itu sebenarnya juga ada metodenya. Gitu, ya. Tapi karena nggak ada objek yang dikaji, ya, objek indrawi yang dikaji, sehingga tidak perlu disebut metode. Jadi umumnya ini ada objek yang dikaji. Gitu. Karena kalau metodenya salah, itu salah semua isi penelitiannya. Kenapa? Karena syarat formilnya salah. Gitu ya. Kalau yang hukum, pasti kita tahu ya, dalam mengajukan gugatan, kalau perdata misalnya ketika salah formilnya, tentunya gugatannya disebut tidak dapat diterima. Ya, kalau perdata. Kalau pidana, dakwaan, ketika formilnya salah, gitu ya, dakwaan tidak dapat diterima. Atau ketika syarat material dari dakwaan salah, ya, bahkan dakwaan batal demi hukum. Nah, itu metode itu sebenarnya untuk bisa menentukan itu. Nah, dari metode nanti barulah Anda tarik sebagai judul. Kenapa? Karena setiap metode itu punya kata kunci yang mencirikan metode itu. Kalau kita bicara penerapan hukum, kita bicara perlindungan hukum, kita bicara misalnya kepastian hukum, itu pasti metodenya normatif. Ya. Tapi kalau kita bicara efektivitas, dampak, ya, atau akibat gitu ya, kemudian efisiensi misalnya, itu pasti empiris. Ya. Kalau itu dijadikan judul. Nah, jadi antara rumusan masalah,
teori yang kita pahami, metode yang kita tentukan itu berdampak kepada bagaimana menentukan rangkaian kata dalam judul. Ya. Nah, oleh karena itu nanti juga memiliki dampak kepada bagaimana cara menganalisisnya. Walaupun kita sudah punya teori di depan, teorinya itu teorinya normatif nih, ya. Perlindungan hukum, teori, konsep, ya, kepastian hukum, asas-asas seperti itu yang menunjukkan dia metodenya normatif, tapi kemudian pembahasannya atau analisisnya ya, itu justru banyak menggunakan rangkaian kalimat-kalimat yang sifatnya empiris, itu menjadi bias pembahasannya. Sehingga kadang-kadang dalam analisis atau pembahasan di beberapa artikel yang saya baca itu menguraikan dampak, menguraikan efektivitas misalnya. Itu sudah empiris berarti. Nah, kemampuan dalam menganalisis dalam pembahasan itulah nanti yang menyebabkan kita punya kesimpulan untuk dituangkan. Ya, walaupun sebenarnya kalau tadi saya katakan bicara rumusan masalah, kita sudah tahu ini kita bisa mendeteksi dasennya sebenarnya secara tidak langsung kita sudah punya dasaulennya itu. Nah, dasaulennya itulah yang ditarik di kesimpulan. Jadi tidak ada peneliti yang bisa berdiri netral, bebas. Itu nggak ada, karena begitu dia melihat masalah, dia sudah punya kesimpulan. Cuma tinggal bagaimana sekarang membangun kesimpulan itu berdasarkan kaidah-kaidah penelitian. Nah, metode itu menjadi titik sentral untuk bisa atau dia menjadi parameter untuk mengguiden ya ke kanan dan ke kiri. Ya. Dari arah ke judul sampai analisis dan kesimpulan dan arah sebaliknya. Oke. Nah, berkaitan dengan mendeteksi masalah, maka yang paling gampang adalah observasi terindrawi. Apa itu observasi terindrawi? Masalahnya itu bisa dibaca, ya, tertangkap oleh mata, dibaca dalam dokumen-dokumen hukum, mendengar berita-berita. Jadi sebelum masuk ke otak, dia terdeteksi dulu oleh indrawi. Kemudian ini yang sifatnya sosial ya, pernyataan-pernyataan, statement-statement dari pejabat publik, pernyataan dari pelaku, entah itu pernyataan menghindar dan segala macam yang muncul di media sosial dan segala macamnya. Nah, observasi tadi pasti akan bisa dideteksi dengan konsep-konsep normatif. Sedangkan artikulasi argumentasi dalam perilaku hukum, baik kaitannya dengan relasi sosial, ya nanti pasti akan terdeteksi dengan konsep-konsep ilmu sosial. Kita orang hukum sebenarnya punya ya di dalam kepala kita konsep-konsep ilmu sosial, cuma tidak tersusun secara akademik. Yang tersusun secara akademik adalah konsep-konsep normatif. Kita memiliki misalnya, oh kasihan orang ini gitu ya, habis dirampok, orang yang di penjara, tapi kerugiannya nggak dikembaliin. Ini orang kan jadi jatuh miskin misalnya. Secara psikologis dia pasti akan memunculkan, oh, sekarang gue udah miskin, malu lah ini segala macam. Atau dalam perkara-perkara pelecehan seksual juga unsur psikologisnya banyak, unsur ilmu sosialnya banyak. Nah, dua ini saling terkoneksi, baik secara sadar maupun tidak sadar. Ya, kalau yang tidak sadar tinggal diurai, baru muncul kesadaran. Nah, kemudian ada ide. Kalau sudah menemukan permasalahan, terus sekarang bagaimana menulisnya? Gitu. Nah, persoalan menulisnya tadi adalah itu juga disebabkan ketika kita punya kemampuan untuk bisa melihat dasen. Ya, ini agak mengulang sedikit dengan model yang berbeda. Dasen itu biasanya hanya diketahui dengan dua instrumen, yaitu akal
dan panca indera. Sehingga yang ada di kepala kita kemudian muncul suatu perdebatan apakah pendekatan terhadap dasein tersebut sifatnya non-ilmiah atau ilmiah. Karena yang bermain akal dan panca indera. Dia akan melakukan pemilihan-pemilihan, oh ini ilmiah, ini nggak ilmiah. Yang nggak ilmiah singkirkan. Nah, kenapa kemudian pendekatan non-ilmiah itu disingkirkan? Karena instrumen dalam otak kita ada 1, 2, 3, 4 yang kita abaikan. Kita jarang sekali menggunakan dalam meneliti ya, melakukan imajinasi, ya, memperoleh pengetahuan secara intuisi, nuraninya bermain, nalurinya bermain. Imajinasi itu misalnya ada satu peristiwa kayak kekerasan seksual berbasis online, eh, eh kekerasan gender berbasis online, KGBO. Isinya itu ada toxic relationship, ada revenge porn, ada macam-macam gitu ya. Yang sifatnya nama-nama konsep-konsep kekerasan online yang baru, yang tidak dikenal di ilmu hukum. Tapi kita tahu dia adalah mala inse, perbuatan tercela. Nah, bagaimana supaya perbuatan tercela itu menjadi suatu perbuatan yang bersifat mala in prohibita, perbuatan yang dilarang undang-undang. Maka dia akan berimajinasi agar fenomena-fenomena sosial tersebut dirangkum, dirangkai menjadi satu eh, presuposisi, ya, menjadi satu postulat yang tidak bisa dibantah bahwa ini adalah perbuatan tercela. Ini memunculkan kerugian bagi korban, sehingga harus diatur melalui undang-undang. Itu imajinasi yang bermain. Merasakan kerugian dari orang lain yang muncul, itu intuisi yang bermain. Melihat bahwa perbuatan seseorang pejabat publik atau penegak hukum itu benar, tapi dia punya perasaan benar, tapi kok kayaknya tetap merugikan orang, tetap muncul kerugian dari orang lain. Contoh misalnya, KUHAP itu sudah menyiapkan instrumen untuk menguji upaya paksa dari penegak hukum, penyidik dan penuntut umum. Sudah ditentukan secara limitatif. Tapi kita melihat ada perbuatan-perbuatan dari penyidik dan penuntut umum yang tidak ada upaya paksanya dan merugikan orang. Nurani kita bermain tuh loh, salah ini. Walaupun dia katakan saya bekerja secara normatif, iya memang secara normatif, tapi saya dirugikan gitu. Ini perbuatan nggak benar. Nuraninya main, nalurinya main. Kalau dia habis berbuat ini, entar pasti ini. Ya, dia sudah bisa memprediksi langkah yang dilakukan oleh penegak hukum misalnya, atau mungkin pelaku calon pelaku tindak pidana, gitu ya. Habis melakukan A, dia melakukan B, dia melakukan C. Itu insting udah bermain itu, nalurinya bermain. Nah ini yang 1, 2, 3, 4 ini yang nggak pernah diajarkan di Fakultas Hukum, karena Fakultas Hukum itu sebagai suatu institusi akademik tentunya ingin melakukan pendekatan yang hanya ilmiah saja. Pendekatan non ilmiah nggak masuk, nggak boleh masuk. Imajinasi, intuisi, nurani, naluri atau insting itu disebut sebagai pendekatan non ilmiah. Tapi jangan lupa dalam mata kuliah filsafat ilmu pada bagian logika, pendekatan non ilmiah itu juga bisa memunculkan kebenaran, juga bisa memunculkan suatu pengetahuan, pendekatan non ilmiah. Nah ini yang kurang digali, ya, sehingga ketika kita melihat satu fenomena gitu ya, wah ini fenomenanya nggak bisa dibahas nih karena instrumennya nggak ilmiah gitu ya. Yang nggak ilmiah karena kita terjebak dengan fakultas hukum itu ya harus normatif, bicaranya hukum aja gitu ya. Nanti baru bicara bisa menyinggung masalah sosial ketika sudah diundangkan, baru bisa dibahas. Nah itu terjebaknya di situ sehingga menjadi sempit, cara pandang pola pikirnya jadi sempit. Nah akibatnya ya dengan mengoptimalkan
1, 2, 3, 4, 5, 6, kita sudah pasti sebenarnya gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sudah ada dalam diri kita. Cuma hanya 2 yang sering diasah. Namun yang imajinasi, intuisi, nurani, naluri, insting ini walaupun dia tidak biasa, dia bermain dengan sendirinya. Sehingga 7 ini sebenarnya tetap ada dalam diri kita untuk mendeteksi dasolen. Nah, kemudian tadi itu cara yang, oke lah, tadi itu disebut sebagai cara yang oleh kampus sebut pendekatan ilmiah. Nah, tapi ada cara juga yang tidak diajarkan kampus, ya, bahkan mungkin eh, tidak dianjurkan oleh kampus, gitu, karena dianggap tidak ilmiah, gitu. Padahal ini juga ilmiah, ya. Yaitu apa? Kritik artikel dan review buku. Kalau konteksnya kita hari ini adalah menulis artikel ya, bukan menulis skripsi, karena nanti beda lagi. Kalau kita baca skripsi dari fakultas-fakultas lain ya, misalnya dari Fakultas Filsafat itu ada judul-judul skripsi dia kritik kritik filosof, ya. Kritik filosof masa lalu, pemikirannya si A digabung dengan dibandingkan dengan pemikiran si B, nanti hasilnya gimana gitu ya. Yang di kita di Fakultas Hukum cenderung nggak boleh itu, ya, cenderung sebaiknya jangan. Ya. Oh dia kan udah profesor, jangan dikritik gitu. Lu siapa gitu. Dulu pernah ada promotor apa namanya dosen senior ya. Jangan ngeritik hakim, dia sudah hakim. Anda siapa? S1 aja belum gitu kan. Ada yang model seperti itu gitu. Nah, itu yang membatasi ya, membatasi pola pemikiran, pola penalaran. Padahal kritik terhadap tokoh, pemikiran seseorang tokoh itu zaman dulu hal yang biasa. Makanya muncul positivisme, muncul empirisme, muncul segala macam pola-pola berfilsafat itu kan muncul dari kritik, ya. Muncul dari ketidaksetujuan dengan pendapatnya. Dan itu bisa diteliti sebenarnya gitu ya. Cuma tapi kita dibatasi, harus ada kasusnya gitu ya. Harus ada putusannya. Yang parahnya hakim kalau bikin putusan nggak pernah pakai teori itu. Langsung disebut aja, menimbang bahwa ya, tidak setuju gitu kan. Nah, kasihan mahasiswanya akhirnya. Oke, nah ini ide menulis yang paling sederhana. Ya, nah ini pun sebenarnya kita tahu ketika kita baca, loh ini orang kok ngomongnya aneh. Gitu. Kayak misalnya saya, eh, ini ada tulisan ya, contoh ya, relevansi pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan tersangka. Ditulis oleh Erdianto Effendi. Ini teman saya ya, teman saya satu grup di Mahupiki. Eh, Dia membuat artikel di Undang, Jurnal Hukum. Ini jurnal yang ada di Jambi. Saya baca jurnalnya ini. Kebetulan di-share sama dia di grup. Jadi saya baca. Gitu. Saya baca terus sampai terakhir, sampai ke kesimpulan, saya menemukan hal yang kok penafsirannya seperti itu. Gitu. Kenapa pendapatnya seperti itu? Saya nggak setuju dengan pendapatnya. Akhirnya saya buat tandingannya. Trikotomi relasi dalam penetapan tersangka, menguji frasa pemeriksaan calon tersangka melalui pra peradilan di jurnal yang sama. Dia cuma beda edisi. Dia edisi 3 nomor 2 terakhir berarti ini dalam tahun itu, tahun 2020 ini edisi terakhir. Nah, di edisi perdana di 2021 muncul artikel saya. Nah, ini sebenarnya trik juga ya. Satu trik sebenarnya, pengelola jurnal itu seneng kalau artikel yang sudah terbit di jurnalnya itu dikritik, dikritik oleh orang dan diterbitkan di jurnal yang sama. Oh, itu senang mereka itu. Kenapa senang? Karena level rankingnya itu citasinya naik gitu ya. Dia senang itu. Nah, makanya pernah saya sarankan kalau mau nulis ya, usahakan cari dulu mana sasaran jurnalnya. Oh, jurnal ini gitu ya. Nah,
kutip artikel-artikel yang ada di jurnal itu, yang sesuai gitu ya, yang sesuai. Saya pernah nulis satu artikel di satu jurnal, saya cari artikel yang sesuai, nggak ada yang sesuai gitu. Rata-rata sesuainya kalau ngomongin metode, ya akhirnya saya kutip di bagian metodenya. Tapi toh artikel dia juga tersebut juga gitu kan. Nama jurnal juga tersebut. Nah, jadi eh, terbit gitu ya, lebih diprioritaskan dibanding kita banyak menggunakan referensi-referensi lain, tapi artikel di jurnal itu nggak dikutip gitu ya. Nah, itu biasanya memang agak dikebelakangkan gitu. Kecuali memang judulnya menarik banget gitu ya. Baru diprioritas. Nah, sekarang kita bicara tentang bagaimana model rumusan masalahnya. Kita harus bedakan dulu nih, skripsi, tesis, disertasi ya dengan anti artikel. Kalau saya biasanya skripsi, tesis, disertasi itu jumlah rumusan masalahnya bisa lebih dari 2, ya bisa 3. Tapi kalau sampai 3, itu artinya yang nomor 1 itu sifatnya hanya deskriptif. Ya. Ini C1, C4, C6 ini kategori dalam taksonomi Bloom, pola pemikiran, pola penalaran. Ya. Jadi ada model-model taksonomi Bloom. Kalau C1 itu anak SMA C1 sampai C3. Jadi SMA dan D3 dari situ. Nanti S1 di C4 menganalisis gitu. Nah, nanti kalau penemuan baru C6 novelty. Saya skripsi sudah saya arahkan ke novelty. Udah nggak musim lagi skripsi nggak ada novelty-nya. Gitu. Atau kalau dia cuma 2, berarti cuma kritik atau novelty. Kadang-kadang saya ganti deskriptif, kalau cuma 2 ya, deskriptif sama kritik aja. Saya kan juga harus mengukur kemampuan mahasiswa yang saya bimbing gitu. Kira-kira dia mampu nggak membuat satu novelty atau menemukan novelty dalam penelitiannya. Jangan-jangan cuma bisa mengkritik aja gitu ya. Hanya baru bisa menganalisis. Boleh-boleh aja, sah-sah saja. Tapi tidak deskriptif semua. Rumusan masalah deskriptif semua buat apaan? Bagaimana pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia? Baca aja undang-undangnya. Bagaimana penerapan hukum dalam putusan pengadilan nomor sekian-sekian? Baca aja putusannya. Kita tinggal ngomong ini benar, ini salah gitu ya. Nah, itu deskriptif itu. Era sekarang sudah nggak laku. Kenapa saya katakan nggak laku? Karena ada perintah dari dikti, dari pemerintah gitu ya, agar semua skripsi, tesis, disertasi harus diubah menjadi jurnal, artikel. Sedangkan dunia artikel, dunia jurnal, itu sudah nggak mau lagi deskriptif. Dia maunya kritik atau novelty. Kenapa saya pakai kata atau? Biasanya artikel yang sintanya itu sinta 1 sampai 5, itu rumusan masalah cuma 1. Jarang sekali, bahkan langka ya, artikel sinta 1 sampai sinta 5 itu rumusan masalahnya 2. Itu langka. Kalau sinta 6 banyak yang rumusan masalahnya 2. Tapi kalau jurnal itu jarang sekali. Nah, ini yang kemudian saya ini ya mau ubah arah, mulai menolak rumusan-rumusan masalah yang sifatnya hanya deskriptif. Kalau cuma di nomor 1 aja masih nggak apa-apa lah ya, tapi nomor 2-nya itu sudah harus melakukan kritik terhadap persoalan yang muncul. Oke. Nah, kemudian melalui merumuskan permasalahan, kemudian menentukan metode penelitian apa yang akan digunakan, ini kedobel nih, dan akan menentukan rumusan latar belakang. Ya, sebenarnya saya sudah pernah buat video tentang bagaimana cara merumuskan latar belakang. Ya, nanti saya taruh dalam deskripsinya
video ini ya, linknya ada dua video untuk menentukan latar belakang. Yang kemudian berpengaruh pada judul ya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian sekarang kita masuk kepada satu teknik yang menurut saya menjadi budaya, menjadi kebiasaan yang buruk di kalangan S1 ya, ketika harus mengkaji suatu putusan ya, putusan hakim. Oleh karena banyak sekali mahasiswa, terutama ya mau pidana mau perdata sebenarnya, itu selalu mempermasalahkan putusannya kurang berat, Pak. Terlalu ringan putusannya, harusnya bisa lebih berat lagi. Saya sering katakan itu bukan persoalan hukum normatif, karena masalah putusan ya, itu yang dilihat tinggal apakah dia melanggar ancaman pidananya atau enggak. Ya. Jadi kan kalau KUHP kita sudah tahu, KUHP yang sekarang ya, yang apa yang lama, kita tahu model dari pemidananya adalah ancaman paling lama maksimal. Jadi nggak ada minimal. Kalau maksimalnya 5 tahun berarti minimalnya 1 hari. Nah, jaksa menuntut 2 tahun, hakim memutus 6 bulan. Banyak mahasiswa yang terlalu ringan Pak, ini segala macam, kan bisanya kan bisa lebih dari itu gitu. Nah, secara normatif itu nggak bisa dikaji. Kenapa? Karena bukan pelanggaran norma. Tapi kalau misalnya ancaman minimalnya 1 tahun, maksimalnya 5 tahun, hakimnya mutus 2 bulan, nah itu baru bisa dikaji. Sehingga untuk memahami suatu putusan hakim, pahami dulu dakwaannya. Walaupun saya tidak menafikan bahwa amar putusan itu jadi satu hal yang menarik untuk dilihat lebih dulu. Terkadang kita kan terjebak sama framing sosial ya. Wow, ini korupsi, ya bebas tuh. Nah kita cek, oh bener bebas korupsinya gitu kan. Tapi jangan berhenti di situ. Saya pernah nguji skripsi, eh, ngujinya itu apa, peristiwanya itu dia nggak setuju kalau pencuri itu bebas, ya. Dia nggak setuju, hakimnya membebaskan. Karena dalam persidangan itu terbukti menurut dia ya, berdasarkan alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa, keterangan-keterangan saksi, unsur pencurian 363-nya terpenuhi. Ya, 363-nya terpenuhi. Saya baca juga tuh, oh iya benar terpenuhi nih. Kok bebas ya? Gitu kan? Saya ngomong lagi, ini waktu sidang. Saya bilang, coba cek dakwaan. Begitu dicek dakwaan, ternyata dakwaan tunggal. Dakwaan tunggalnya 362 gitu ya. Dalam proses pembuktian yang muncul 363, dia melakukan pencurian di malam hari ya, memasuki perkarangan rumah dengan alat kunci palsu lebih dari 2 orang. Itu kan unsur-unsur 363 gitu. Nah, karena dakwaan tunggal 362, ya wajar kalau hakim kemudian mengatakan loh nggak sesuai antara pembuktian dengan dakwaan. Maka kembali kepada pasal 191 KUHP. Jaksa tidak mampu membuktikan secara sah dan meyakinkan terdakwa terbukti bersalah. 191 bilang ya bebas. Sehingga walaupun kita berawal dari amar putusan, tetap harus melihat dakwaan lagi. Kemudian lihat proses pembuktiannya. Baru cermati pertimbangannya. Jadi jangan cuma karena amar putusan, Pak ini kan koruptor Pak, harus dihukum, ini lebih berat segala macam. Lihat dulu dakwaannya, dakwaannya ngomong apa gitu. Pernah ada mahasiswa juga nulis perdata ya, kebetulan saya juga nguji, penggugat mengajukan sita jaminan terhadap tanah, ditolak oleh hakim. Jadi amar putusannya menolak, tidak menerima apa namanya permohonan sita jaminan.
sengketanya sengketa wan prestasi. Nah, mahasiswa bilang, loh kan dia mau wan prestasi, Pak. Ini dinyatakan, wan prestasinya dinyatakan, diterima oleh, gugatan wan prestasi diterima oleh hakim. Tapi sitanya ditolak. Loh, kalau sitanya ditolak, berarti kan dia nggak punya kekuatan untuk memaksa orang membayar, tidak bisa dieksekusi. Rugi dong penggugatnya. Oh iya, benar, rugi. Sekarang cek, kita harus tahu dulu apa yang diminta disita. Tanah, oke. Kalau tanah, cek langsung ke gugatannya. Karena kalau perdata pasti gugatannya juga dimuat di situ. Dia cek, gitu kan. Ternyata permohonan sita jaminan terhadap tanah itu tidak memenuhi syarat formil. Apa syarat formilnya? Dia tidak menyebutkan tanah ini batas utaranya apa, batas kirinya apa, batas selatannya apa, timurnya apa, baratnya apa. Kan biasanya gitu. Utara berbatasan dengan rumah sini, selatan berbatasan dengan jalan raya. Nah, itu wajib disebutkan. Pengacaranya hanya menyebutkan rumah tergugat yang beralamat di jalan ini nomor sekian-sekian, RT sekian, sekian. Itu nggak boleh. Menurut Mahkamah Agung harus dibuat detail. Nah, jadi kesalahannya bukan di hakim, saya bilang. Kesalahannya di pengacara dalam membuat gugatannya. Nah, karena kebongkar seperti itu, bingung lagi cari judulnya gitu ya. Nah, ini karena dari awal tidak punya kemampuan untuk bisa mendeteksi persoalan yang ada dalam putusan. Nah, ini eh, bahaya kalau seperti itu ya. Untung ketemunya pas lagi bimbingan gitu ya, pas lagi mau proposal, mau buat. Coba kalau ketemu sama saya pas di sidang, apa nggak gagal langsung skripsinya tuh. Nah, jadi metodenya pun, metode normatifnya tidak dijalankan secara utuh. Dia hanya meneliti putusan, bunyi putusannya saja, apa bunyi amarnya. Dia nggak meneliti gugatannya kalau perdata gitu ya. Itu baru gugatannya aja dia nggak belum teliti gitu. Nah, jadi nggak bisa kalau putusan itu hanya berbasis kepada amar putusan. Makanya amar putusan saya kasih bintang tuh ya, karena pahami dakwaan ini kalau putusan pidana. Sorry saya lupa mengatakan ini pidana. Kalau pidana itu kan memang selalu dilihat amarnya, kita kena framing sosial dulu, langsung lihat amar, tapi lupa baca baca dakwaannya, lupa proses pembuktiannya gimana, langsung aja dibuat proposal. Nah itu yang menyebabkan banyak kesalahan terjadi di dalam pembuatan skripsi, tesis, disertasi. Dan tekniknya sama dengan membuat artikel juga seperti itu, ya, teknik dasarnya. Oke, nanti kita akan ketemu lagi pada sesi kedua dalam konteks pelatihan artikel jurnal nasional ya di pertemuan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.